warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah sehat bahagia. Oke, malam ini saya akan coba mereview tentang materi yang sudah dijelaskan kemarin, yaitu 10 kebutuhan manusia secara awam. Sebelum kita mempelajari atau sebelum saya mereview 10 kebutuhan manusia awam, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena itu dibutuhkan untuk komunikasi ya, agar komunikasi terjalin dengan baik. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik? Kita harus mengenali dulu lawan bicara kita. Jadi kita harus pahami kelemahan apa yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita. Karena manusia pada umumnya, pada dasarnya itu seperti ibaratkan buku. Kadang manusia itu kadang manusia itu kadang tertipu oleh sampulnya, dan kadang kita akan terkagum dengan isinya. Nah, begitulah manusia. Kenapa kita harus mempelajari 10 kebutuhan awam manusia? Di antaranya yaitu kasih sayang, keinginan untuk dimiliki. Jadi keinginan untuk dimiliki itu bisa dalam istilahnya merasa dianggap, seperti contohnya, oh ini kenalin suami saya loh, seperti itu. Jadi merasa suami kita akan dihargai, kok dikenalin kepada teman-temannya, berarti dia merasa dianggap gitu. Nah, jadi merasa kita itu memberikan kasih sayang pada lawan bicara kita. Yang kedua, itu keunggulan, keinginan untuk menang. Pada dasarnya manusia itu pengen menang ya, pengen unggul. Meskipun kita kadang sadar ya, teman kita itu lebih teman kita itu lebih unggul daripada kita, atau kita lebih unggul daripada mereka. Tapi tetap kita harus mengunggulkan lawan bicara kita supaya merasa dihargai, seperti itu. Yang ketiga itu penghargaan, keinginan untuk disanjung. Pada dasarnya siapa sih yang nggak senang disanjung? Kita sendiri aja pasti senang disanjung. Meskipun kita sadar kita jelek, tapi lawan bicara kita menyanjung kita. Bunda ini cantik ya gitu. Pakai skincare apa? Pasti kan kita senang gitu kan. Jadi begitu sebaliknya dengan lawan bicara kita. Kalau kita mau mendapatkan simpati, mendapat perhatian dengan lawan bicara kita berusaha menyanjung, memberikan sanjungan gitu. Yang keempat, keamanan. Keamanan itu kita memberikan rasa nyaman. Kalau lawan bicara kita merasa nyaman, enak kita bicaranya. Tetapi kalau dia tidak merasa nyaman, kita bercerita, kita berbicara, tapi lawan bicara kita muak, udah jelas berarti itu boring kan. Jadi tidak nyaman. Kalau kita ngomong istilahnya memberi kenyamanan, enak, nyambung, pasti akan nyambung berbicaranya, komunikasinya itu akan terjalin gitu. Tapi lawan bicara kita saat ini sekarang lah, saya bercerita seperti ini, tapi teman-teman asih handphone segala macam, berarti kan tidak nyaman gitu. Jadi kita harus memberikan rasa nyaman seperti itu. Jadi ada feedback, ada timbal baliknya untuk berkomunikasi. Yang kelima itu ketamakan. Manusia itu penuh dengan nafsu, segala macam nafsu. Jadi pengennya lebih saja. Contohnya, jadi kita harus memberikan kelebihan apa yang kita miliki kepada lawan bicara kita. Contohnya, sama pasangan kita, mama minta uang bensin gitu kan. Jadi kita akan kasih, yaudahlah inilah, saya punya cuma 200.000, udahlah 200 saya kasih. Jadi kita kasih lebih, pasti akan senang gitu. Padahal sebenarnya ada sih tabungan di belakang kan gitu. Jadi seakan-akan kita kasih lebih gitu, pasti akan lawan bicara kita itu senang. Oh iya, ternyata baik ya, seperti itu. Jadi ini adalah 5 poin dari 10 kebutuhan awam manusia. Kenapa kita harus mempelajarinya? Ya karena tadi supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik, ya. Dengan mengenali kelemahan lawan bicara kita menguasai dari 10 kebutuhan manusia awam. Kembali lagi ke diri kita mau jadi manusia awam atau orang yang sudah memahami
Seperti itu. Jadi kembali lagi pada ayah bunda semuanya, karena kita sudah belajar, maka kita harus memahaminya agar komunikasi terjalin dengan baik. Demikian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.